Halo guys, kali ini kita ada di peternakan ikan cupang Tong Factor. Kita keliling-keliling yuk, di sini banyak ikan hias adu, juga banyak ikan adu. Yuk. Kayaknya banyak avatar di sini nih guys. Halo Bang. Ya Bang, Wah, ini kayaknya lagi sortir apa lagi diapain nih Bang? lagi mindahin Mas. Oh, lagi dimindahin ya Umur dari 1 bulan. oh. Buat hitung ininya. Oh, iya Bang. Maaf, ini namanya siapa Oh Bang? ya, Denny. Oh, Denny, Bang Denny ya. Ini guys, Bang Denny ini yang di bagian ikannya nih. Ikan hias. Ini yang dari Burayak itu pindah ke kolam umur berapa ya Bang? Sekitar 15 hari. 15 hari ya? Umur 0 hari itu di dalam, kayak 15 hari baru pindah ke pembesaran. Kayak gini. Tapi belum hitung, nanti setelah umur 1 bulan baru kita hitung, kita bagi-bagi. Minimal ini isinya, Baru 1 bulan ya? iya 1 bulan itu 2,5-300an kita bagi. Siap. Ini kayak gini kemarin kan baru pindah nih. Ini isinya 2,5-an, 250. Oh iya benar. Biar badannya juga rata gedenya. Biar cepet gede. Itu kalau satu biangan, satu indukan itu bisa menghasilkan berapa anakan itu kira-kira aja? Kira-kira ya, kita biasanya paling sedikit itu 500. Paling sedikit 500 ya? 500. Oh, banyak Paling juga. banyak itu 1.300 pencapaian paling banyak. 300 sampai 500 ya? 500 sampai 1.300. 500 sampai 1.300. Iya. Ini satu biangan aja nih, kayak gini nih satu biangan. Ini belum dihitung, mungkin ada kali sekitar Wow. 900-an ekor. Ini satu biangan Bang ya? Satu biang. Lumayan sekali nih, gila ya. Ini kemarin satu biang juga jadi 3 kolom, 24 semua. Jadi Oh, sekitar 720 ini satu biang. 1, 2, 3 ini satu Satu biangan. biang. Itu 1, 2, 3 satu biang juga. Waduh. Bener kalau di ini malah biar cepat besar gitu kali Biar ya. cepat besar. Nanti Iya, kalau di satu umur kolom. 2 bulan juga nanti kita pecah lagi biasanya. Oh, dipijah lagi, dipisahin Dipecah, lagi. iya, dipecah lagi. Soalnya kadang-kadang kita lihat dari kapasitas Kapasitas. diameter drumnya juga. Oh iya Nah, siap. kalau misalkan terlalu padat, pakannya nggak seimbang nih, di umur 2 bulan itu kelihatan biasanya. Iya. Udah kelihatan yang agak kecil kayak yang gede gitu kan. Takutnya nggak seimbang, kita pecah lagi nanti dibikin 200 sih. Terakhir sih 200 biasanya. Ini di ikan hias ya. Di ikan Kalau di hias. ikan adu bagaimana itu? Nah, kalau ikan adu yang penanggung jawabnya Adit. Oh, penanggung Itu jawabnya Bang Adit, Adit ya. Saya khusus ikan hias aja. Di ikan hias saja Bang Abang ya. Cuman Bang Denny ya. agak beda sih. Cuman tetap jalurnya sama, cuman agak beda-beda sedikit doang. Iya. Banyak sekali ya kalau satu pasang itu bisa menghasilkan 500 loh guys. 500 minimal kalau di sini ya, minimal. Minimal 500 sampai 1.300 Sampai berarti kalau dihitung-hitung omsetnya besar sekali ya. Alhamdulillah lagi Iya. dikasih kepercayaan lah istilahnya gitu. Ya nggak jarang juga sih, dari beberapa biangan kita yang gagal juga nggak jarang. Oh, banyak juga. Jadi Ada biasanya juga, kita iya, breeding iya. itu per satu kali breeding itu hampir 20-an pair lah. Oh, sekali breeding Satu- 20 pair, 20 20 pasang guys. 20 20 pasang sekali breeding. Cuman ya kadang ada jadinya yang 15 pair, 5 pairnya itu ada nggak jadi. Ya pastinya seperti itu ya. Ya bonusnya kalau misalkan memang anakannya banyak, kekecewaan yang nggak jadi ketebus gitu doang. Kalau di sini sistemnya ada plasma atau ambil satu kolom atau memang ada yang ngambil, ada agennya lah, agen ikan Oh, gitu. reseller maksudnya. Seller-sellernya, resellernya. Buat sementara ini sih kalau dihias sih kita masih baru banget ya. Jadi kita belum punya reseller pribadi. Dalam artian yang nampung ikan-ikan kita tuh belum ada. Sementara sistemnya masih ada yang angkut kolam. Kita pakainya angkut angkut kolam di kolam. umur 2 bulan sampai 2 bulan setengah lah. Kita sistemnya root angkut kering. Oh gitu. Nah, plasma juga ada. Oh Beberapa plasma. orang yang Oh plasma. plasma juga ada guys. Jadi di sini bisa titip bapaan, anakannya bisa diambil umur 2 bulan sampai 2,5 bulan ya Bang 2,5 Denny ya. bulan. Tergantung nanti kita enaknya aja masalah harga atau apanya kita bicara. Siap. Kalau plasma Bang, ini saya baru belajar juga untuk main plasma ini. Dia tuh hitungannya bagaimana tuh Bang? Hitungannya sih tergantung perjanjian di awal sih. Ada yang beberapa sih ada yang minta disortir, kan harganya mungkin beda ya. iya, Kita siap. dapat sampahannya lah istilahnya. Ada yang angkut kering. Angkut kering tuh ada yang satu orang tuh dia minta 1 bulan. Dia penjualannya bagus,
ngebesarinnya juga bagus, tapi dia breeding kurang bisa. Iya, iya, Ada banyak yang banyak yang kayak gitu. Dia 1 bulan biasanya langsung diambil. Mau betina mau jantan semua langsung diambil. Berarti harga juga variatif ya guys? Harga variatif tergantung Variatif ya, nanti beda-beda. kita bicarain gitu. Oke, siap. Jenisnya nih kalau di ikan hias yang ada di sini nih dari mulai apa sampai apa nih bang? Sementara yang 2 bulan itu kita baru punya Galaxy Multicolor ya. Multicolor. Oh pantas saya lihat juga banyak multicolor di sini. Iya, Galaxy. Tapi saya lihat banyak avatar juga ya. Nah, ini bukan avatar, ini engine-nya Galaxy. Ini kan umurnya masih 2,5 bulan ya. Oh Jadi gitu. beberapa kemarin ada orang yang angkut kering, dia berani lumayan harganya, tapi dia milih. Oh gitu. Jadi si Basegel sama si Selonya dia nggak mau ambil. Basegel Maselonya ya. Ini satu seri, ini dari 17 kolom kalau nggak salah diambil semua, tapi dia nggak mau yang ada Basegel. Basegel mah itu. Berarti harganya beda dong. Harganya beda. Beda lagi ya. Nanti Kalau beda sama yang angkut kering, kalau angkut kering biasanya mungkin lebih murah, cuman hitungannya semuanya diangkat gitu, mau Basegel mau Selo gitu ya. Siap. Ini umur berapa bulan ini, Bang? 2,5 bulan. 2 bulan ya? Iya. 2,5 bulan. Sayang sekali padahal kelihatan cakep-cakep kok gitu. Iya, cuman kita masih tunggulah sampai umur 4 bulan nanti. Kalau Basegel gini, maksud saya kadang suka bertanya-tanya gitu ya. Basegel sama Selo itu buangannya kemana? Apa ada yang ngambil kan nanti atau dijual sendiri gitu? Enggak, Gimana? kalau untuk ikan hias kan karena kita baru ya, belum banyak kenalan orang yang mau nampung kayak gini. Sementara ini kita sih masih nyari-nyari, Iya, masih cari-cari gitu. yang mau tampung. Nampung yang Basegelan sama Selo ya? Iya, ada beberapa yang mau ambil, cuman harganya masih belum cocok gitu. Oke, siap. Nggak bisa dibilang basegel banget juga sih ini Iya, sebenarnya. karena saya lihat umurnya, banyak yang lari-lari ke avatar gitu. iya, umurnya masih 2,5 bulan gitu. Tuh masih ada beberapa yang mau mutasi juga dia. Ah, iya benar-benar. Ini kan Itu tadi udah nitik juga. Ini kayak selo-selo gini. Ada beberapa yang udah mulai. Cuman dia agak lambat ya. Dibanding yang lain-lain itu dia agak lambat. Gitu ya. Kita lihat yang udah agak enak. Iya dia udah mulai ada perubahan, belum ngonci banget selo. Oh iya benar. Iya karena umurnya kan masih muda, masih banyak. Cuma mungkin karena usia Iya agak lambat usia gitu. muda agak lambat ya jadi dibanding. Kadang-kadang orang pembeli juga agak safety sih. Dia daripada ambil di 2,5 bulan lebih baik di 2 bulan gitu. Oh gitu. Apa? Harganya Mungkin dia ngeren sendiri kali gitu ya, Biasanya besarin gitu. sendiri kayak gitu ya. gitu. Oh siap. Untuk Blue Rim nih yang lagi fenomenal sekarang tuh Blue Rim kayak gitu ya. Ada juga ya. Blue Rim ada juga, cuman kemarin sempat kita 3 pair kalau nggak salah. Cuman Blue Rimnya sudah di umur 1 bulan tuh diambil orang. Oh udah diambil. Memang kayaknya laku keras guys. Iya. Kalau untuk kelas Blue Rim ya dari harga indukan harganya jauh lebih mahal. Terus harga anakan juga lebih cepat gitu ya. Oke, Bang Denny, saya mau tanya-tanya dulu ke Bang Adi tentang ikan cupang Adi. Boleh. Siap, makasih Bang Denny ya. Siap. Oke guys, sekarang kita ketemu lagi deh. Maaf ini dengan abang siapa ya kita ya? Pram. Oke Bang Pram nih, Bang Pram yang di Tong Factor. Kalian pasti kenal semua nih di Tong Factor ya. Banyak YouTube di channel-channel. Memang bagiannya Bang Pram ini untuk bagian ikan adu Bang ya. Nah kalau ikan adu di sini ada berapa jenisnya nih Bang? Kalau jenisnya satu bang, kita main lokal aja. Lokal ya. Iya, biar istilahnya indukannya import apa Medan. Kita karena lahirnya di sini, ternak di sini, ya jadinya Tetap lokal. Bang. Nah ini yang saya setuju guys ya. Jadi walaupun import sama import Sama Medan import, sama import tetap iya. di sini jadinya lokal. ternakannya di luar kota Medan ya tetap jadinya lokal. Tetap jadinya lokal karena banyak sekali seller Jakarta itu apa seller yang lain ikan lokal import. bagus dijualnya Medan, dijual import ya itu Iya. bagian masing-masing lah gitu ya. Tapi ya yang saya suka di Tong Factor ini tetap dia pakai dibilang namanya lokal. Labelnya gitu label ya. lokal. Nah untuk umur nih Bang, umur untuk ikan lokal itu dari tong apa dari tempatnya itu ke Dari pemijahan. pemijahan ya? Pemijahan kita di sebelah bang sini. Ah, Minimal dari istilahnya 4 hari 2 minggu baru kita pindah ke sini ke tong. ke tong. Itu di umur di tong sampai Kita 2 bulan 3 bulan tuh sortir lakian. oh gitu. Iya. Perempuannya dikemanain? Perempuannya ya kita buangin paling sisin 25%.
Oh, seperti perempuannya. itu. Jadi nggak semuanya diambil juga perempuan Nggak ya? semuanya. Bagus ya guys. Jadi buat Kadang lebih satu efektif kolom kan ya. isinya 75-25 lah, 75 laki, 25%-nya perempuan. Itu berarti satu tong ini satu seri ya bang ya? Maksudnya satu dari Iya, satu indukan satu doang seri, gitu ya? satu indukan, nah. Kalau banyak itu dipisah nggak sih bang biasanya kayak gitu? Kalau kita banyak biasanya dipecah jadi 3 tempat apa 4 tempat, tergantung jumlahnya. Tergantung jumlahnya ya. Iya karena tadi kita di cupang hias juga bisa sampai 3 kolom ya guys Iya. gitu. Karena kan kapasitas kolom ini ya minimalnya paling banyak tuh 150 campur sama Perempuan ya benar. Nah kalau untuk udah mentok. dibongkar nih bang istilah orang itu dibongkar itu umur berapa itu bang dari tong biasanya? Umur 7 sampai 8, Bang. 7-8 bulan ya. Kadang gitu 6, ya. ada yang 6 juga ada, kadang kan kita nguat ngeren aja. Nah, sekarang saya mau tanya nih soal pemasaran bang. Ini udah kirim kemana aja nih? Karena Tong Factor ini sudah sangat terkenal ya guys. Ya, mau lihat di channel YouTube mana juga banyak dia ini. Ya, jadi saya pengen tahu nih kalau Tong Factor ini kirim kemana aja? Kalau untuk wilayah Jabotabek udah pasti gitu ya. Jabodetabek paling ke luar kota juga kita sering, Pak. Keluar kota juga ada ya. Oh, banyak seller luar kota juga ya gitu Banyak ya. seller juga. Siap. Sama keluar juga kadang sering keluar sih. Keluar negeri juga ada gitu. Keluar juga ada. Itu guys. Jaga kualitas di umur-umur yang masuk di 7 sampai 8 bulan. Walaupun bagus tetap dibilang lokal gitu ya. Iya. Karena di sini peternakan mungkin jadi ya seperti itu gitu. Misalkan Karena istilahnya saya tahu luar banget negeri, ini luar Medan. iya. Pemiliknya pemain kita juga, teman kita juga biasa main Medan, biasa main import tapi dia tetap anakannya dibilang lokal. Itu yang bagus guys. Top. Itu sekali breed berapa pasang itu bang kalau biasanya itu? Kalau breed itu 2 minggu sekali minimal 30 pasang. 2 minggu sekali 30 pasang guys. Coba bisa kebayang ya. Kan istilahnya belum tentu jadi semua. Belum tentu sih bang. Taruhlah setengah-setengah 15 pasang yang jadi aja ketahuan kalau kita ambil hitungan kecil aja 15 tong yang jadi gitu ya kan. Iya. Itu hitungan minimal ya. Berarti lumayan banget pengeluarannya itu seminggu sekali ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Nah untuk nyari pakannya ini susah nggak sih bang dengan ikan segini banyaknya gitu ya? Pakannya itu pasti kan pakan alami dari Kalau Putu pakan air sih gitu. itu semua nyari, Bang, nyari semua. Nyari semua ya? Oh nggak bikin sendiri. Biasanya kan kalau apa breeder apa yang baru-baru itu malah mereka bikin kultur air sendiri, kultur jentik sendiri Kalau gitu nggak? kultur putu air itu nggak kuat, Pak. Nggak, maksudnya nggak mencukupi buat semua. Oh benar. Di sini ada ribuan guys. Ribuan. Setiap nyari minimalnya 3 basom ini, Bang. Kering itu. 3 baskom ini 3 untuk baskom itu. kering lagi. Waduh. Mantap. Per hari itu dapatnya 3 baskom baru cukup semua. Udah cukup. Misalkan musim hujan atau gitu dicampur pelet kasih makannya gitu. Kalau kita istilahnya bahan racikan sih ada juga, Bang, sama ya misalkan kalau lagi susah ya kadang itu pelet racikan. Oh, pakai racikan juga, guys. Berarti memang ada obat yang mujarab bikin ikan itu bagus juga gitu ya, Bang ya. Iya. Buat sisi kuat. Giginya mungkin lebih tajam mungkin gitu ya, Bang ya. Nah, alasannya nih, Bang. Alasan Abang bikin pakai tong itu untuk apa? Apakah supaya lebih bagus napasnya atau gimana ya? Soalnya biasanya orang pakai kolom-kolom atau pakai bak-bak pendek gitu ya. Ini saya lihat pakai tong tinggi gitu. Kalau ini mah biasanya buat mencegah ini doang, Pak, kayak istilahnya kayak hama. Biasanya kan kalau kolam pendek itu banyak hama kodok. Oh iya benar-benar hama ya. Hama Terus kodok kalau misalkan tinggi, posisi kodok nggak mungkin bisa lompat. benar. Sama ini juga lagi ada kan inilah semuanya unsur kandungan apa di dalam ini yang bisa buat istilahnya bisa tambah keras. Zat besinya dari karat itu mengandung zat besi ya. Jadi bikin ikan juga tambah kuat ya. Ya karena unik ya kalau kita lihat di Medan atau di tempat lain juga jarang yang pakai tong. Kalaupun pakai tong mereka paling 1-2 pakai tong, yang lainnya pakai bak atau pakai kolom gitu ya kan. Kalau di sini full tong dan banyak kan pakai tong gitu. Semua hampir semuanya pakai tong semua. Siap. Kalau untuk ikan hias mungkin enggak juga ini. Kalau hias kan istilahnya posisi ininya juga
agak pendek juga. Oh, nggak gitu. nggak tinggi. Jadi kalau ikan adu ini buat melatih pernapasan juga dia dari kecilnya udah Sekalian buat melatih pernapasan juga bisa. Nah, dia udah terbiasa naik turun ke atas bawah. Ini umur berapa ya Bang sampai di tong ini? Dari breeding, breeding. Ini umur 2 mingguan, Bang. 2 minggu udah masuk ke 2 ini. minggu masuk sini. Terus istilahnya Airnya langsung tinggi atau memang dipendekin dulu langsung gitu tinggi. Langsung tinggi gitu langsung ya. tinggi. Kalau resiko kematiannya itu ada nggak? Maksudnya resiko dari pakai tong ini gitu? Yang selama ini? Resiko sih nggak ada Bang, paling ya kalau kita tiap hari ngontrol karat apa segala macam mah Aman ya? sehat-sehat aja aman. Aman ya, siap. Oke deh, Bang Pras, makasih ya. Iya Bang. Oke guys, nanti kita sambung lagi di wawancara berikutnya ya. Oke guys, kita ketemu lagi. Ini kita ada di ruangan breeding untuk di tong factor ini. Oke, bisa dijelaskan Pak, ini dari ruangan ini sampai ke kolam dan isinya itu apa aja nih selain ikan factor, ikan hias? Bisa nih. Secara umum di tong beta farm istilahnya ini kita ada 2 jenis ikan cupang, yaitu yang pertama cupang aduan, yang kedua cupang hias. Kalau main bisnis kita atau core bisnis kita awalnya tuh tetap aduan, istilahnya kalau misalnya maaf kalau ngambil merek ya, kayak di McD itu misalnya cupang aduan tuh tetap jadi core kita. Brand gitu. Aduan itu tetap jadi seperti ayam lah kalau di McD. Nah, yang cupang hias ini ya kita ngikuti pasar yang sekarang lagi in gitu kan. Ya mudah-mudahan tetap bisa lancar sustainable gitu ke depannya. Iya betul. Nah, ini di sini nih tempat pemijahan setelah breeding. Oh, setelah breeding. Perkawinan, setelah breeding. Kita breedingnya ada di atas. Kita breeding gitu. harus di tempat yang Tenang, yang teduh. Setelah netas kira-kira dia bisa berenang atau sudah bisa makan, baru kita pindahkan ke sini. Baru pindah ke sini. Ini masih murni, masih pure dari hasil perkawinan nih, dari satu kotak ini atau satu drum ini, itu jumlahnya masih ada sekitar 1000. Masing-masingnya ada sekitar 1000 lah totalnya per satu drum ini atau per satu kotak ini. Oh, gitu ya. Nanti setelah seminggu sampai 2 minggu dia udah agak kuat gitu ya, baru kita pindahin ke luar. Keluar itu jadi dari satu drum ini kita pecah 3. Oh, jadi bisa pecah 3 drum. Berarti jumlahnya bisa lebih dari 300 gitu. Bisa. Jadi masing-masing drum nanti yang di depan itu 300 maksimal supaya hasilnya juga maksimal. Kalau dia terlalu banyak nanti pertumbuhannya juga kurang. Oh, seperti itu. Jadi benar guys. Jadi wadah tempat itu juga sangat ini ya, maksudnya sangat berguna ya. Kalau ikan terlalu banyak tidak bisa juga. Iya, kurang bagus lah istilahnya, buat pertumbuhannya aja agak lambat karena kan begitu dikasih makan dia rebutan tuh. Ya kan? Ruang geraknya juga dia agak lebih sempit gitu. Makanya pas di luar kita maksimal 300 lah. Ini kita pecah 3 masing-masing drum. Oh gitu. Jadi 300 yang ada di luar. Nah ini saya mau tanya nih, kalau untuk indukan itu biasanya di tong factor nih pakai indukan apa aja gitu? Apakah dari import, Medan atau pakai lokal gitu? Biar ini pada penonton juga bisa tahu gitu ya. Di sini tuh sebenarnya pakai ikan apa aja? Iya. Kalau ini kita bicara yang aduan dulu ya Pak ya. Kalau yang aduan itu kita bisa ambil dari mana aja, baik itu import dari Medan ataupun ikan lokal yang sudah kualitasnya sudah kita lihat gitu loh. Yang kualitasnya sudah kita lihat dan kita anggap itu layak untuk jadi indukan, kita pakai. Oh begitu. Gitu. Kalau perlu kita import juga. Oh begitu. Yang penting kualitasnya nih. Kalau ikan cupang baik import ataupun Medan ataupun lokal itu kalau masalah import lokal atau Medan itu kan branded ya. Branded ya. Tapi kualitas ikan bisa dilihat satu persatu dia tetap seimbang kalau yang bagus. Oh gitu. Jadi benar guys. Jadi kualitas itu nomor 1 ya, bukan merek gitu. Kalau import ya banyak juga import yang jelek. Medan banyak juga, Medan yang jelek gitu. Tapi lokal nggak banyak juga, tapi ada lokal yang bagus.
emang bisa ngalahin Medan, bisa ngalahin import kan. Nggak salah juga kalau untuk dijadiin Indukan. indukan begitu. Yang penting bicara lagi kualitas gitu ya. Gitu. Ya Oke, ketat siap. lah kita kalau untuk indukan itu kita seleksinya ketat lah, Seleksi Pak. ketat benar. Yang kita anggap itu dia layak untuk jadi indukan baru kita pakai. Siap. Nah kalau yang cupang hias kita juga bisa ambil dari mana aja gitu ya. Cuman kan kita pastikan yang genetiknya itu memang udah kuat. Benar, Genetiknya yang penting udah kuat kan. Kalau cupang hias itu kan sekarang udah banyak yang breedingnya itu udah disilang. silang. Nah, Benar, silang. nanti kalau kita biasanya kalau silangan pertama itu gennya belum kuat, dia masih bisa pecah anaknya tuh. Kita sampai ketemu gennya itu kuat, misalnya Di F1, F2 gitu. ya di F1 misalnya udah kuat, nah itu baru bisa kita pakai buat indukan. Jadi anaknya itu gennya udah benar-benar ikutin gen bapak sama ibunya, udah nggak pecah lagi ke gen kakeknya gitu loh. Iya, benar-benar. Nah, kalau indukan ikan hias nih, karena saya banyak lihat ya, breeder-breeder baru atau breeder-breeder pemula itu ikan main di main di breeding aja nggak lihat umur nih gitu ya kan. Ya bisa mungkin diajarin gitu ya, kalau kita mau ngebreed ikan hias itu baiknya di umur berapa gitu kan. Kalau pengalaman kami ya, cupang hias itu dia warnanya full color, full block itu bisa dilihat sekitar 6 sampai 7 bulan. Pas. Itu 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan itu benar-benar istilahnya udah sempurna lah gitu loh. Iya benar. Sempurna baik dari warna, dari dari gen dan semuanya dia udah itu yang finalnya dia itu di umur 7 bulan, 6 bulan 7 bulan lah. Iya. Itu bentukannya. Jadi ingat ya guys, jangan di breeding kalau ikan muda, kasihan gitu ya. Lagi pula hasilnya juga kurang bagus ya kalau untuk kadang-kadang saya lihat umur 4 bulan aja, apalagi saya lihat di sosmed gitu ya, banyak kok umur 4 bulan udah di breeding gitu. Padahal sebenarnya masih muda gitu kan. Jadi kalau dari master ini kita dengar tadi di umur 6 sampai 7 bulan biar ketahuan genetiknya sudah lebih bagus, darahnya juga udah bagus ya. Kayak gitu. Siap. Ya biasanya sih sebetulnya ikan umur muda juga dia udah bisa ada telurnya. Cuma biasanya teluran pertama dia biasanya ada tuh teluran pertama itu iya, benar. belum sempurna banget. Teluran kedua muda, itu gitu. baru yang bagus. Indukan betina yang pertama itu biasanya dia istilahnya kalau di kita itu buang telur lah, supaya dia nggak kembung, dibuang telurnya. Nah hasilnya itu belum sempurna banget gitu loh. Itu nggak apa-apa, jadinya berapapun nggak apa-apa, yang penting dia udah kita coba sambil kita lihat. Nanti kita abis itu kita pisah lagi nih indukan betinanya, kita lihat, kita kasih makan sampai dia udah siap untuk breeding kedua. Nah di situ dari perut sampai ekor itu udah kelihatan tuh maksimal tuh telurnya. Nah dari situ kita breeding itu pasti hasilnya maksimal. Breedingan yang kedua. Itu untuk betina ya? Untuk betina. Kalau untuk jantannya gitu nggak? Kalau jantannya nggak apa-apa sih. Dia istirahat 2 minggu bisa untuk. Bisa 2 minggu dia udah bisa di-breed lagi. Bisa di-breed lagi. Siap. Tapi mungkin kalau untuk betina mungkin lebih dari 2 minggu dulu. Iya. Nunggu telurnya jadi. Kita lihat kondisinya dia dulu. Oh gitu. Berarti memang pemilihan indukan juga harus ketat ya guys. Iya. Untuk menghasilkan anakan yang lebih bagus. Karena di sini luar biasa guys. Untuk ikan hias dia bisa menghasilkan minimal 500 sekali ngebreed. Iya. Ya, tadi kita wawancara Bang Denny, dia minimal 500 untuk minimal 500. Biasanya 500 itu untuk breedingan pertama sih. Untuk breedingan kedua yang tadi saya bilang maksimal itu dia bisa 1000. Bisa 1000 ya, benar-benar sampai 1300 loh ya, guys. Berarti memang hasilnya luar biasa sekali ya. Oke, siap. Jadi ya itu ya, kita nambah ilmu lagi nih di sini nih gitu ya kan, kita tahu tentang ngebreednya kayak gimana, terus umur yang lebih pantas dari tempat ngebreed sampai ke kolam itu di umur berapa bulan. Dan untuk ini nih dari kolam tong itu apa dari tempat itu untuk dipanen itu untuk ikan hias umur berapa ya? Sebetulnya ikan itu akan bagus itu di umur 6 bulan. 6 bulan 7 bulan itu ngeblok warnanya udah bagus.
cuma di sini kan kita itu fungsinya sebagai peternak lah, kita farm, kita bukan seller. Nah, ada banyak seller yang datang ke sini, biasanya dia udah ambil di umur 3 bulan. Itu mereka udah ambil karena mereka udah melihat sebelum ambil, mereka lihat induknya dulu seperti apa gitu kan. Begitu dia lihat induknya seperti apa, kualitasnya kira-kira bagus menurut dia akan ambil tuh anakannya di umur 3 bulan, karena kan ya nanti seller itu akan gedein lagi. Dia akan dirawat sendiri, akan dirawat sampai gede, baru biasanya mereka baru jual. Siap. Oke. Nah, kita tambah ilmu lagi nih guys ya. Jadi tetap banyak ilmu, banyak yang harus kita pelajarin di ikan cupang ini. Jadi banyak campurannya gitu. Oke guys, salam, ketemu lagi nih kita nih. Sekarang kita mau wawancara dengan owner dari Tong Fighter. Ya, kita mau bicara dengan Mr. Iksan nih, master breeder. Ikan cupang, ikan adu, ikan hias, master breedernya nih yang punya. Salam dulu, kok gimana? Apa kabarnya nih? Baik kok. Bang, gimana nih? Oke guys, kita mau wawancara nih, bos. Kalau dari awal itu mulai di Tong Fighter ini di sini tuh dari tahun berapa ya, bos? Di sini tahun 2015. 2015, berarti 5 tahun yang lalu lah, 5-6 tahun yang lalu ya. Oke. Awal mulanya bisa diceritain kan bos gitu ya kan? Awalnya saya itu nyetak ikan laga. Ikan laga ya. Dikit kita tekunin. Saking sabarnya, lama-lama kita tekunin atau apa, dikit-dikit nambah. Kita ngikutin musim hias lagi rame atau apa, kita nyoba di hias juga. Main ikan hias juga. Hias juga. Gitu. Berarti udah lama juga ya, 5 tahun gitu. Pantasan udah terkenal sekali guys gitu ya untuk Tong Fighter ini ya. Gitu ya. Untuk breedingnya nih, breeding dari ikan laga itu dari mulai 0 sampai berapa hari itu masuk ke dalam tong? Kita pertama breeding taruh di ember. Breeding di ember selama 6 hari apa 7 hari. Udah bisa berenang atau apa, kita tuang di tong yang wadahnya yang plastik belum biru. Oh, diplastikin biru dulu gitu. Nanti udah umur sebulan atau apa, kita taruh di luar biar kena matahari, biar nggak kena jamur. Oh gitu ya, biar kita kena jamur. Siap. Untuk bongkarnya nih bos, bongkar dari Tong Fighter itu di umur berapa tuh untuk siap dibongkar juga siap diadu gitu? Kita bongkar dari umur 5 bulan sampai 7 bulan ke atas. Tergantung permintaan. Sebenarnya sih kepengennya 7 bulan ke atas karena permintaan banyak. Ya, mau nggak mau kita turutin. Oh begitu ya. Karena permintaan itu lagi banyak. Siap. Kalau tergantung permintaan juga ya guys gitu. Jadi mungkin ada yang pengen ikan buru-buru di 5 bulan juga udah ada yang bongkar ya. Kita sesuai dengan umur. Kalau di ikan hias dan ikan fighternya ini, ikan adunya nih bos, itu ada sistem apa? Plasma kah atau bongkar satu kolam kah atau ada apa gitu? Sistem bongkarnya di tong fighter ini. Kalau ikan hias di sini ada yang naruh indukan atau apa, kita cuma nyetak. Kita perjanjian ya 2 bulan nanti ditebus. Ada yang nanti penjualan sistemnya kolaman. Oh, per kolam juga ada. Istilah kasar nggak diecer, kita per kolam. Karena kita kan ini dasarnya kita ini peternakan peternak doang, bukan seller. Oh, siap. Jadi di sini guys, di memang peternakan mereka jualnya per kolam ya. Kalau misalnya kita butuh beberapa ekor ya cukup melalui seller-sellernya kali gitu ya. Kita ini cuma tempat buat ini doang. Tempat ya. Tempat cetak, peternak atau apa itu doang. Oke, siap. Mungkin gini guys, kalau misalnya guys ada yang mau menghubungi langsung dengan Om Iksan ini, bisa dikasih tahu mungkin ke nomor WA-nya, nomor WA yang bisa dihubungin. Boleh, nomor WA-nya itu 0878 75 21 2407. Oke, siap. Nanti di deskripsi kita cantumin juga ya, di bawah di deskripsi. Kalau untuk Facebook atau Instagram ada gitu? Facebook Iksan Cupang Iksan. Ya, ikan cupang Iksan ya. Iya. Siap. Di FB udah terkenal banyak guys. Jadi
udah banyak yang followersnya juga gitu di Facebook ya. Sip. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel saya biar bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.